Kalau ini Bang, banyak ada anggapan gini, kemarin tuh kita cuma dibantu PAR, cuma keberuntungan. Ya apa itu tanggapannya? Kita semifinal Thailand par sampai itu bukan dari sisi pemain aja, sampai ke penonton pun. Siapa musuhnya Thailand? Ah, nggak usah ditonton, kalah. Itu dulu Pak, itu dulu. Dan sekarang mindset itu sudah berubah sama Sintayong. Siapapun musuhnya, hadapi. Jadi Dan kita harus menang. Negara lain ini mau waspadai, tapi materi pemainnya dilihat bisa dikalahkan. Ya. Kayak gitu, tapi dia mewaspadai kan. Nah, hebatnya Sintayong saat dipantau sama tim lain, ini kalau dia lagi bertanding ya, dipantau sama tim lain, dia pasti kasih satu orang masuk yang bikin orang buyar untuk memahami permainannya Sintayong. Jadi dia itu sudah mempersiapkan pertandingan selanjutnya Iya. sebelum main ya. Iya. Ini dia main. Oke. Tahu dia tim pemantau dari negara sebelah ngelihat. Kayak kemarin waktu kita menang sama main sama Filipina, kita main 1-1 waktu penyisian Piala Dunia. Itu kan pelatihnya Peter datang untuk ngelihat nonton, ngelihat skenario apa yang dibuat Sintayong. Udah, itu dimasukin yang sembarangan sama Sintayong itu. Karena dia yakin kalau Indonesia udah bakal kalah sama Filipina. Kalau mau imbang. Tunggu nanti kamu nanti di GBK. Akhirnya di GBK menang. Iya. Nah, Triknya ya. setelah di GBK menang, di GBK itu pemain-pemain inti kayak Tom Haye, Olat Mangun itu dicadangkan sama dia, udah dimasukkan dalam skuad. Saat di Vietnam itu jadikan skuad utama, terbantai di Vietnam 3-0. Vietnam itu. Wah, itu strategi itu dari pelatih itu. Nggak bisa dipungkiri itu. Jadi apa? Kamu plase? Kamu plase. Nah, Sintayong pintar untuk itu. Iya. Jadi pertandingan itu sebenarnya jauh daripada bertanding itu sudah disiapkan ya. Dan Saat nih ketemu sama Korea Selatan, sebelum bertanding apa? Dia habis main sama Australia, menang 1-0. Habis itu Sintayong langsung mantau permainannya Korea. Nonton. Main Korea sama apa? Korea menang. Habis itu main lagi Korea sama Jepang yang dua pertandingan Sintayong mantau Korea. Dan dia bilang apa? Dia pede. Walaupun berat untuk melawan negaranya sendiri, tapi dia pede. jadi modelnya mentalnya tuh kita masuk ke lapangan nih. We are going to beat you. I don't care lu siapa. Iya. Mau Timur Tengah kah, Timur Barat kah, siapakah, I don't care. Gitu ya. Sama Jordania. Siapa yang bisa memprediksi Indonesia menang 4-1? Tidak ada yang prediksi itu. Tapi sebelum pertandingan apa? Saya pede sama Jordania ini. Kita akan menang sama Jordania. Makanya dia sebelum main sama Jordania nonton duluan Korea sama Jepang. Sudah nonton duluan karena dia tahu bakal dilawan ini dua tim ini. Akhirnya menang 4-1. Jadi mentalnya sekarang itu sebenarnya nggak kayak dulu ya, lawan Malaysia udah takut duluan mau kalah ya. Kalau sekarang itu bisa menang gitu ya. Tapi itu salah satu dukungan moral juga sama Ketum. Iya, Ketum sih, peran Ketum gede banget ya. Ketum itu saat Indonesia dalam fase kayak macam yang dulunya takut sama Thailand, yang dulunya takut sama belum bertanding sudah mulai ada membawa histori. Ketum itu datang untuk motivasi pemain ini. Masa takut? Iya. Ketum tuh berperan penting di situ. Lihat Ketum kalau kita menang, pasti Ketum datang. Dan motivasinya apa kita sampai di sini? Kalau ini Bang, banyak ada anggapan gini, kemarin tuh kita cuma dibantu PAR, cuma keberuntungan. Ya apa itu tanggapannya? PAR waktu tendangan penalti. Lawan Korea. Ya, saat penendang kelima. Dari awal itu. Ya ada tanggapan orang lah. Oh kita cuma dibantu. Kalau dari sisi permainan semua wasit bagus menjalankan peraturannya, menjalankan tugasnya sebagai wasit. Kalau gitu saat pertandingan. Ya, statement itu ada benernya ada enggaknya. Kalau VAR membantu ya iya. Ibaratnya kalau nggak ada VAR ya kita bakalan jadi penalti tetap masuk dan lain-lain kan, kartu merah nggak jadi, kartu kuning kayak gitu-gitu. Cuma dibantu dalam arti menegakkan aturan, bukan dibantu yang kayak Qatar yang
menyalahi menyalahi aturan. aturan gitu. Tetap Jadi, dibantu menurut gue Dibantu tapi dalam sisi positif karena dalam sisi memang ya mengungkapkan yang benar yang terjadi. benarnya peraturan itu ini nggak wajar, ini kartu kuning, ini memang wajarnya kartu merah, sama ini penalti ini belum sah karena Sah, si iya. kiper sudah gerak duluan saat bola belum ditendang. Ya betul. Kalau dari sisi peraturan, kiper nggak boleh bergerak, kalaupun Ya. bergerak cuma satu langkah dan satu kaki masih di dalam garis. Kalau dulu kan biasa kiper tuh gini-gini. Itu peraturan dulu. Ah. Sekarang kiper nggak boleh gerak satu langkah aja, dan satu langkah dan satu kakinya masih di dalam garis. Mana? Kalau dua-duanya keluar dari garis itu dianggap foul, dianggap ulang sama peraturan yang sekarang. Jadi VAR yang membantu sebenarnya, Ya. tapi menegakkan aturan. Nah, banyak lagi kontroversi. Saat tangan masuk dalam keadaan tidak aktif, saat tangan keluar ini keadaan aktif. Jadi kalau handball tangan kita masuk begini, itu enggak dalam keadaan tidak aktif, itu enggak handball. Itu Walaupun peraturan kena sekarang. tangan ya? Iya. Walaupun kena tangan ya? Iya. Oh, Makanya ada VAR checking kemarin yang pertandingan siapa? Tangannya dia masuk kayak gini. bukan sengaja pengen menghalangi. Bukan sengaja kayak gini. Jadi tangan masuk begini ini dianggap tangan tidak aktif. Melindungi diri. Tapi kalau begini, ini tangan aktif, melindungi bola, jalannya bola. Ya itu contoh VAR membantu VAR dalam yang membantu, pertandingan. ya. Membantu untuk menegakkan Tapi, aturannya. tapi kalau wasit mau lihat VAR, kadang-kadang itu juga. wasit yang harusnya ngelihat VAR tapi nggak mau ngelihat VAR. Jadi malam itu kita dibantu dengan wasit yang mau Mau kolaboratif sama Ah. VAR. Banyak juga wasit yang nggak mau Nggak mau dengerin tahu. VAR. Nggak mau. Banyak. Itu Mas Asmi. Oke. Jadi sekarang nih, yang jelas sekarang lagi euforia ya. Erick Thohir lagi berbunga-bunga ya. Iyalah, ini maksudnya sampai Milan aja nggak gue nih. Milan loh, padahal ini lagi terpuruk banget. Lah, Scudetto jadi sama Inter nggak jadi. Ngelihat Milan itu sehabis nonton Indonesia, Ya, bapuk ya. jadi bapuk. Karena La Liga Italia itu udah kayak apa sih? Kayak nonton Liga 1 cuma jadi hiburan mas. Sebenarnya lebih kayak hiburan ya maksudnya. Kita ada yang ditonton lagi akhirnya. Apa sekarang kita mau nonton apa? Kalau zaman dulu kan kita seneng liga luar itu kan karena kita timnas kita nggak terlalu ini kan. Kalau sekarang tuh ya akhirnya jadi kita pengen tahu cari pemain ini yang main di timnas ini di Liga 1 dia sebenarnya mainnya gimana sih. Jadi ada euforianya, ketertarikan nonton Liga 1 lagi gitu-gitu. Seneng lah ibaratnya dengan menang ini banyak hal positifnya. Jadi kayak dapat mainan baru yang harus ditonton gitu.